Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin. Ya teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali baca dan telaah kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk di pembahasan yang baru, yaitu beberapa sifat Allah lainnya yang ditetapkan dalam Al-Quran. Yang pertama di sini adalah tentang sifat wajah, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mawsufan bil jalali wal ikrami wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa nu'minu bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala yadayni karimataini 'azimataini bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha' وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور Nur hijabuhu النور لو كشفه لا أخرق la ahraqat سبحات subuhatu وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikrami. Dan kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah yang disifati dengan al-jalal wal ikram, yaitu yang maha mulia dan maha agung. Yang mulia dan agung. Taib. Di sini anna itu harusnya menasobkan isim dan merofakkan khobar. Tapi karena setelah anna ini ada apa di situ jar majrur lillah. Maka sebagaimana yang sering kita sampaikan, jar majrur ini tidak akan bisa jadi mubtada atau hukum-hukum selain mubtada. Hukum-hukum yang berasal dari mubtada juga. Sehingga yang jadi isim anna kita cari ke belakang adalah kata wajahan, ya kan? Kamu kalau mausufan, wajahan pertama wajahan dulu itu adalah isim anna, kemudian mausufan adalah khobar, khobar. Mausufan adalah naat untuk kata wajahan karena sama-sama nakir, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang maha mulia dan maha agung. Baik, jadi di sini sisi penilaiannya adalah penetapan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki yadaini karimataini azimataini, dua tangan yang karimataini azimataini yang maha agung, dua tangan yang agung. Di sini pun kasusnya sama, lillahi itu terletak setelah anna sehingga isimnya adalah pada kata yadaini. Yadaini itu isim musanna mansub dengan ya. Baik, kemudian karimatain dan azimatain itu dua-duanya adalah naat untuk yadaini. Karimataini itu naatnya yadaini, azimataini juga sama naat dari yadaini. Naat itu kembali kepada siapa yang disifati, bukan sekedar kembali kepada kalimat sebelumnya saja. Sehingga di situ bukan azimataini itu bukan naatnya karimataini, tapi kembali kepada siapa yang dia mensifati siapa, gitu ya. Karena seringkali disalahpahami menyebutkan bahwasannya man'utnya itu adalah hanya kata di sampingnya atau di sebelumnya saja.
Oke. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatani, bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutotan, keduanya terbuka, yunfiqu kaifa yasha, yunfiqu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana yang ia kehendaki. Baik. Jadi di situ ditetapkan ada yadahu pakai isim musanna, ada kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mabsutotani, yang terbuka. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, dan orang-orang musyrikin itu mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, haqqa qadari. Wal ardu jami'an, bumi itu semuanya seisi-isinya, qabdatuhu yaumal qiyamah, akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi, kemudian langit akan digulung dengan tangan kanannya. Ini juga penetapan Allah memiliki tangan, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan Allah terhadap dengannya. Jadi di sini ada penetapan Allah menggulung langit, menggenggam. Ya, Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ya, ini juga penetapan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu, dan kita juga beriman, bi anna lillahi ta'ala ainaini isnataini haqiqataini. Kita beriman bahwasanya Allah memiliki dua mata, isnatain jumlahnya dua, haqiqataini, ya benar-benar ada dua mata. Ya, ditekankan lagi sama Syekh di sini. Dalilnya liqaulihi ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal itu, ya, bi'ayunina, di bawah pengawasan atau penglihatan dari kami, wa wahyina, dan juga di bawah wahyu atau arahan dari kami. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad, waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhun nuru, hijabnya penutup wajah Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau hijab tadi itu dikasyaf, dibuka, la ahraqat subuhatu wajhihi, maka cahaya wajahnya, subuhatu wajhihi, cahaya kemuliaan yang ada di wajahnya, la ahraqat, akan benar-benar membakar, ma, segala sesuatu, ma ini maf'ul bihnya, ma ini allazi, ma mausuliyah, jadi maf'ul bih, segala sesuatu yang intaha ilaihi basaruhu, yang segala sesuatu yang ada di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala, min khalqihi, dari segala makhluknya. Ini juga penetapan mata atau penglihatan untuk Allah Subhanahu wa taala. La, pada kata la ahraqat itu namanya la apa? Lam taukid. Ya, la di situ namanya lam taukid. Jadi kalau kita artikan la ahraqat subuhatu wajhihi, cahaya kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa taala, la ahraqat, akan benar-benar membakar. Itu lamnya lam taukid, ya. Nah, kalau mengartikan, teman-teman kalau menerjemahkan itu mulai dari pokok-pokok yang dibicarakan dalam kalimat itu dulu. Kalau jumlah fi'liyah seperti ini, maka terjemahannya mulai dari siapa? Fa'ilnya. Makanya tadi kita artikan la ahraqat subuhatu wajhihi. Jadi subuhatu wajhihi dulu, ya. Cahaya wajahnya, la ahraqat, akan membakar. Tadi juga qala Nabi, kita tidak mengatakan berkata Nabi, tapi yang enak didengar apa? Nabi berkata. Jadi kalau menerjemahkan mulai dari subjeknya dulu atau dari fa'ilnya dulu, ya. Baik. Selesai. Jadi di sini tadi subuhatu itu jadi fa'il untuk ahraqat, wajhihi adalah mudhaf ilai, ma tadi maf'ul bi. Kemudian intaha ilaihi basaruhu itu adalah jumlah mausuliyah. Ya. Kok jumlah mausuliyah? Silah mausul. Jumlah silah mausul, yaitu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Maka isim mausul itu nanti selalu diikuti dengan jumlah.
Baik itu jumlahnya ismiyah, berarti setelah isim mausul ada mubtada khobar, atau jumlah fi'liyah, berarti setelah isim mausul ada fi'il dengan fa'il atau naibul fa'ilnya. Ya. Jadi setiap isim mausul, apapun itu isim mausulnya nanti akan diikuti oleh jumlah. Baik. Kemarin masalah biyadihil khair, saya ralat setelah dicek kembali itu adalah mubtada muakhar. Jadi bacanya biyadihil khairu. Itu ibarat kalimat baru. Setelah Allah katakan 4 hal ya sebelumnya ya. Allah berikan kekuasaan, Allah cabut kekuasaan, Allah tinggikan orang, Allah rendahkan orang lain. Maka semua ini biyadihil khairu. Kebaikan ini semuanya ada di tangan Allah. Artinya perbuatan Allah sebelumnya itu bermakna kebaikan yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ralat itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut, Mas Imam. Wa ajma'a. وجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أقوال وإن ربكم ليس بأقوال ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ya. Kemudian tadi sudah kita baca tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah dan matanya Allah Subhanahu wa taala. Masih berhubungan dengan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, penulis katakan rahimahullah wa ajma'a ahlus sunnati wal ahlus sunnati. Ahlus sunnah itu ajma'a berijma, sepakat. Ya. Ala annal aina ini bahwasannya kedua mata Allah Subhanahu wa taala itu isnatani, jumlahnya ada 2. Wa yu'ayyiduhu, dan yang menguatkan hal ini adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh kita artikan, dan semua ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit dajjali, tentang dajjal, di mana Nabi bersabda innahu a'waru. Dajjal itu a'war. Apa arti a'war? Buta. Buta apa? Buta, tapi buta apa? Buta sebelah. Innahu a'war. Dajjal itu buta sebelah. Ya. Dan a'war di sini tidak dibaca dengan tanwin karena dia ismul ladzi la yansharif, di atas wazan fiil. Wazannya kan af'alu, mirip sama wazan fiil. Semakin dekat dia dengan fiil, maka semakin hilang tanwinnya nanti. Semakin jauh dari sifat isimnya kan dia. Jadi innahu a'waru, dajjal itu buta sebelah matanya, wa inna rabbakum, dan bahwasannya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, kenapa laisa bi a'wa ro, Rabb kalian tidak buta sebelah. Kenapa a'wa ro? Karena dia apa? Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif itu majrurnya dengan fathah. Ya. Di sana robba itu adalah isim inna, kum sebagai apa di situ? Sebagai mudhof ilai, khobar innanya yang mana? Ya. Bi'awaro, ada lagi yang lain? Khobar innanya adalah laisa bi'awaro. Berupa apa itu? Jumlah fi'liyah. Ada yang bilang jumlah ismiyah? Atau jumlah harfiah? Nggak ada ya. Ada nggak jumlah harfiah? Nggak ada ya. Jumlah cuma 2, ismiyah atau fi'liyah. Terus kalau huruf di depan, gimana kita menghukumi dia ismiyah atau fi'liyah? Setelahnya. Oh, pintar udah. Hebat, Masya Allah. Taib. Lihat setelahnya ya. Oke, jadi di sini laisa bi'awaro adalah jumlah fi'liyah sebagai khobar.
fi mahalli raf'in. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan masih berkaitan dengan penglihatan. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah taala berfirman, la tudrikuhul absaru. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada mata yang bisa melihat Allah dengan apa ya? Dengan menyeluruh. Gambarannya seperti kita melihat ke matahari. Matahari terlihat? Iya. Cuman bisakah kita melihatnya dengan mata telanjang? Nggak bisa. Artinya kita nggak bisa melihat matahari itu dengan menyeluruh. Gambarannya seperti itu. Ya. Maka la tudrikuhul absar. Mata itu tidak ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, namun kebalikannya Allah Subhanahu wa taala itu bisa meliputi hamba-hambanya. Atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi penglihatan hamba-hambanya. Wa huwa latiful khabir, Allah itu latif, maha lembut kepada hamba-hambanya, al-khabir, yang tidak ada satu hal yang samar bagi Allah, maha mengetahui. Oke, jadi dalil ini bukan berarti kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia selama kita masih hidup, jelas tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya kan? Jelas tidak ada yang bisa seperti itu. Walaupun ada khilaf Nabi Muhammad itu melihat Allah atau tidak ketika Isra Mi'raj, tapi secara hukum asal kita tidak akan bisa melihat Allah di kondisi kita yang saat ini. Kapan kita lihat Allah? Lihat paragraf selanjutnya. Wa nu'minu bi annal mu'minina. Kita beriman bahwasanya orang-orang beriman yarawna rabbahum, melihat Rabb mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, bercahaya dengan indah, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabb mereka. Ini dalil bahwasannya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi bukan berarti sekarang tidak bisa lihat Allah, besok juga nggak bisa, tidak. Allah akan datang di hari kiamat sebagaimana dalil kemarin, dan akan kita lihat sebagaimana kita melihat bulan, kata Nabi begitu ya. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala la mithla lahu li kamali sifatihi. Dan kita beriman bahwasanya tidak ada yang semisal, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lanjut Mas Alif. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم بكمال حياته wa qayyumiyatihi. Dengar yang pernah dengar kan di ayat kursi Allahu, gimana ayat kursi awalnya? Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum, hayatihi wa qayyumiyatihi. Qayyumiyatihi. Menu'minu بأنه لا يظلم أحدا بكمال عدله وبأنه ليس bighafilin بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته ونؤمن بأنه لا يحدثه شيء في السماوات وفي الأرض wala fil ardi بكمال علمه وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya cukup. Wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, likamali hayatihi dan wa qayyumiyatihi, karena kesempurnaan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala, dan qayyumiyatihi, dan juga sifat Allah yang mengurus dirinya sendiri dan juga mengurus para hamba-hambanya secara sempurna dan menyeluruh. Wa nu'minu, dan kita beriman bi annahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi. Kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun karena kesempurnaan adilnya. Ya, ingat, adil itu bukan berarti harus
equal, bukan berarti harus sama semuanya. Adil itu bukan berarti equality, tapi adil itu sesuai di porsi dan tempatnya masing-masing. Wa bi'annahu laisa bighafilin, dan Allah itu tidaklah ghafil, tidak lalai an a'mali ibadihi, tidak lalai, tidak terluput dari apa yang dilakukan hambanya, likamali raqabatihi. Ini saya lebih condong dibaca raqabah, walaupun saya pernah ketemu dibaca riqabah, cuman sekali doang pernah ketemunya. Jadi saya lebih condong untuk kita baca raqabah saja. Raqabatihi wa ihatatihi, karena kesempurnaan raqabatihi pengawasannya, wa ihatatihi dan juga pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Wa nu'minu, dan kita beriman bi annahu la yu'jizuhu syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengalahkannya. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkannya. Tidak ada yang bisa melemahkan atau mengalahkannya. Fis samawati wala fil ardi, tidak di langit dan juga tidak di bumi, likamali ilmihi, karena sempurna ilmunya, wa qudratihi, dan kemahakuasaannya. Innama amruhu idza arada syai'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka innama amruhu, cukup bagi Allah untuk an yaqula lahu kun fayakun. Cukup bagi Allah untuk mengatakan kun fayakunu, maka jadilah dia. Betul. Baik, jadi di sini innama itu adatul hasar, alat untuk atau huruf untuk membatasi. Innama itu ngerti ini gimana? Innama itu mengartikannya selalu akan diartikan dengan kata hanya, cukup, atau yang semisal. Makanya ketika kita tahu dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu bin niyat, itu artinya apa? Amal-amal itu hanya dilakukan dengan niat, atau pasti dilakukan dengan niat. Maksudnya apa? Tidak ada amal yang tidak dilakukan dengan niat. Walaupun kita mungkin bisa ngomong, saya kayak gini ya, nggak pengen iseng aja. Iseng itu niat. Iya kan? Nggak ada ceritanya kita melakukan sesuatu itu tidak ada niatnya. Makanya Rasul katakan innamal a'malu bin niat. Amal itu pasti ada niatnya, wa innama likulli imri'in manawa, dan orang hanya akan dibalas sesuai dengan niat yang dia gunakan. Ya kan? Nah, innama itu cara mengartikan seperti itu. Ya, jadi innama itu untuk membatasi, ya, untuk membatasi supaya yang di luar tidak masuk dan yang di dalam tidak keluar. Gitu ya. Baik. Berarti maksudnya ayat ini apa? Kalau Allah mau melakukan sesuatu, Allah cukup, atau Allah hanya mengatakan ya jadilah, maka dia akan terjadi atau menjadi. Paham ya maksudnya ya? Kemudian, oke, sampai sini tadi. Ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Lanjut, Mas Rafa. Bun. Un. Kuwatihi. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء Ay min ta'abin. ولا إعياء Ya, ونؤمن ونؤمن بثبوت بثبوت كل كل ما أثبته الله هو أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى وصفات المخلوقين والتكليف ya, betul. Lanjut. والتكليف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Baik. Kemudian masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, sebenarnya masih berkaitan dengan paragraf sebelumnya ya. Karena paragraf sebelumnya kan membahas bahwasannya tidak ada yang bisa mengalahkan atau melemahkan Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya membahas bahwasannya Allah tidak lelah.
Wa annahu la yalhiquhu ta'abun. Allah tidak dilekati oleh perasaan lelah atau tidak merasa lelah, wala i'yaun, sama maksudnya juga lelah. Likamali quwwatihi, karena kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin. Kami telah benar-benar menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa ma massanna minal lugubi. Dan kami tidak dilekati oleh lugub atau tidak disentuh oleh lugub. Apa maksudnya lugub? Ai minta abin wala i'yain. Tidak merasa lelah dan lelah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan penyimpangan-penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 paling tidak, tapi di sini disebutkan 3 saja sepertinya. Nah, ya, kalau nggak salah cuma disebutkan 3 ya. Oke, Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, wa nu'minu bi thubuti kulli ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati. Kita beriman dengan thubuti kulli ma, dengan penetapan segala sesuatu yang asbatahullahu li nafsihi, yang Allah isbat. Apa itu isbat? Tetapkan. Yang Allah tetapkan li nafsihi, untuk dirinya, au asbatahu lahu rasuluhu, dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paragraf ini penting karena ini satu kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ketika kita menemuinya baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Yaitu apa? Kita menetapkan semua yang Allah tetapkan dan meninggalkan atau meniadakan segala sesuatu yang Allah tiadakan. Di dalam kalimat ini penulis katakan kita menetapkan apa saja yang Allah tetapkan dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulnya. Berarti selain yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, tidak kita terima. Bisa dipahami maksudnya ya? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang dirinya. Rasulullah SAW adalah hamba yang Allah pilih untuk bisa menjelaskan agama ini kepada kita. Sehingga Rasulullah adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menetapkan sesuatu itu kalau kita sudah melihatnya secara langsung atau kita diberitahu oleh orang yang pernah melihat atau pernah tahu tentang hal tersebut. Kita bisa dapat ilmu dari 2 cara itu. Kita bisa tahu Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia nggak bisa melihat secara langsung, tapi kita tahu dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tadi nu'minu bi thubuti kulli ma. Di situ subut majrur karena huruf jar bi. Kalau kulli majrurnya kenapa? Mudhaf ilaihi. Kemudian ma di situ adalah ma mausuliyah. Dan dia jadi mudhaf ilaihi juga dari kata kulli. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, isim yang datang setelah kullu jadi apa? Mudhaf ilaihi. Ini sama seperti dzaraf kemarin ya. Kalau dzaraf juga sama. Isim setelahnya mudhaf ilaihi. Kullu juga begitu. Ghair juga begitu. Siwa juga begitu. Ya. Jadi ghair ada isim setelahnya, maka isimnya pasti dibaca majrur sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Baik. Kemudian minal asma'i was sifati. Lakinnana, akan tetapi kita berlepas diri, natabarra'u, berlepas diri, min mahdhuraini azimaini, dari 2 kewaspadaan yang besar atau 2 kesalahan yang besar dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah at-tamtsil. Tamtsil itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu namanya tamtsil. Ringkasnya seperti itu. Tamtsil itu adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Lihat apa yang dikatakan Syekh Utsaimin, an yaqula biqalbihi aw lisanihi, yaitu dia mengatakan baik dengan hati maupun lisannya, sifatullahi ta'ala ka sifatil makhluqina.
Sifat Allah itu seperti sifatnya makhluk. Itu namanya tamtsil. Jadi tadi kita sudah baca dalil-dalil tentang penetapan wajah bagi Allah, penetapan tangan dan seterusnya. Terus ada yang mengatakan, oh tangan Allah itu seperti ini, seperti tangan saya. Misalnya dia katakan seperti itu. Maka ini namanya tamtsil. Itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan ini kedustaan. Karena bagaimana dia tahu tangan Allah seperti tangan dia? Kalau dia tidak pernah melihat langsung, atau dia tidak diberitahu oleh orang yang tahu akan hal tersebut. Difahami ya? Itu namanya tamtsil. An yakula. Yakula itu mansub karena ada an di depannya. Ya, ada penasab di depannya. Dan yang kedua adalah kesalahan yang kedua adalah at-takyif. Takyif itu membagaimanakan atau ya membagaimanakan atau memvisualisasikan. Kalau tamtsil tadi kita menyamakan, ya kan? Tangan wajah Allah seperti wajah kita, misalnya seperti itu tamtsil. Tapi kalau takyif menceritakan, mendeskripsikan. Tangan Allah itu ada 5 jarinya, panjangnya sekian dan terus itu namanya takyif. Jadi kalau tamtsil itu menyamakan, kalau takyif itu mendeskripsikan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mendeskripsikan beda dengan mengartikan ya. Yad itu tetap kita artikan tangan. Tapi tangan Allah seperti apa kita tidak tahu. Paham ya? Baik. Apa itu takyif? An yaqula biqalbihi aw lisanihi. Dia mengatakan dengan baik dengan hati maupun lisannya, kaifiyatu sifatillahi, visualisasi dari sifat Allah adalah kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Itu namanya takyif. Jadi ini dua hal yang kita tidak boleh lakukan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kesalahan besar yang tidak boleh kita lakukan, menyamakan dan membagaimanakan. Kita tetap mengimani apa yang terkandung secara bahasa dari sifat Allah. Allah katakan Allah punya wajah, kita imani Allah punya wajah. Allah katakan Allah itu beristiwa di atas arsy, kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Allah punya tangan, kita imani Allah punya tangan. Tapi tidak sampai kita katakan tangan Allah sama dengan makhluk, atau tidak sampai kita jelaskan tangan Allah seperti ini, dan seperti ini. Cukup kita stop di tangan Allah, Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Allahu alam, kita tidak tahu. Karena itu tidak dijelaskan baik di Al-Quran maupun As-Sunnah. Lanjut. Tadi selanjutnya Mas Septian atau Mas siapa? Alvin? Amin. Siapa duluan yang datang? Mas Amin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nu'minu بكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما. طيب. Wa nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman dengan intifa'i kulli, dengan peniadaan semua ma nafahu Allahu, semua yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala an nafsihi, dari dirinya, au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau semua yang ditiadakan anhu dari Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini juga kaidah penting. Kalimat yang ini adalah kaidah penting juga dalam penetapan nama-nama dan sifat Allah.
atau dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi di paragraf sebelumnya kita belajar, kita menetapkan semua yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Di paragraf ini kita belajar, kita meniadakan semua yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan, Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka kita katakan Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mana tadi? Saya udah catat ayat-ayatnya. Ketika Allah katakan wa huwa la yamutu, Allah Subhanahu wa taala tidak mati, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ketika Allah katakan wa ma rabbuka bidzalamin lil abidi, Allah Subhanahu wa taala tidak tidak zalim kepada hambanya. Maka kita katakan Allah tidak zalim kepada hambanya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tiadakan dari diri Allah, maka kita tiadakan juga. Baik. Wa anna dzalika nafya, dan penafian tersebut, penafian itu, peniadaan itu yatadammanu isbatan likamali diddihi. Peniadaan itu mengandung penetapan sifat sempurna untuk kebalikannya. Jadi di sini kita tadi menukilkan ada Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti ini menetapkan sifat sempurna kehidupan Allah Subhanahu wa taala dan sifat sempurna pengurusan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Jadi apa yang ditiadakan Allah dan Rasulnya dari sifat-sifat Allah itu sekaligus sebagai penetapan sempurnanya kebalikan dari sifat tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ketika Allah katakan Allah tidak mati, wa huwa la yamutu, maka ini menunjukkan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan Allah tidak zalim, berarti penetapan terhadap sifat adil yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami ya? Baik. Jadi kalau kita simpulkan tadi ada 3 yang sudah kita dapatkan. Kita menetapkan semua yang ditetapkan, kita tiadakan yang ditiadakan, dan pada peniadaan kebalikannya adalah sifat sempurnanya. Sekarang masuk kaidah yang selanjutnya. Wa naskutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu. Kita diam pada apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar. Tapi apakah sifat mendengarnya dengan telinga? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tidak ada di di Al-Quran dan Sunnah penetapan sifat telinga bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita katakan Allah tidak punya telinga? Enggak juga ya kan? Makanya naskutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu. Kita diam, berhenti pada apa yang tidak dibahas oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak kita tetapkan, tidak juga kita tiadakan. Ya, ini 4 kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit mau saya bahas wa anna dzalika nafya. Anna menasabkan isim dan khobarnya, dzalika adalah isim anna. Kalau nafya mansubnya kenapa? Badal. Nafya itu mansubnya sebagai badal. Jadi ketika ada isim isyarah diikuti oleh diikuti oleh kata yang beralif lam, maka kata beralif lam setelahnya jadi badal untuk isim isyarah tadi. Dzalika itu mansub karena anna, ya kan? Maka nafya karena jadi badal, i'rabnya sama seperti dzalika. Jadi pahami ya? Ini kalau kita ganti hadhihi, anna hadhihi an nafya, karena jadi badal. Jadi bukan berarti karena dzalika itu pakai fathah, nafiyah juga pakai fathah. Jangan dipahami seperti itu ya. Saya bahas isim isyarahnya, bukan bahas harokatnya dzalika. Ya. Baik. Kalau saya ganti bidzalika an-naf. Bacanya apa? Nafi, karena jadi badal. Ya kan? Kana dzalika an-naf yu. Bisa dipahami ya? Baik. Yatadammanu jumlah fi'liyah.
yaitu fi'il yatadhammanu dan fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali kepada nafyu. Ya. Peniadaan itu mengandung gitu maksudnya ya. Dan itu sebagai khobar anna. Oke. Dan paragraf selanjutnya penulis katakan wa nara anna sayra ala hadzat tariqi. Kita berpendapat bahwa berjalan di atas jalan ini udah dibacakan tadi kan? Udah ya. Berjalan di atas jalan ini artinya mengikuti kaidah-kaidah ini fardun adalah suatu kewajiban labudda minhu yang harus dilakukan wadzalika li'anna ma asbatahu Allahu li nafsihi. Hal itu dikarenakan segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya au nafahu anha atau yang ditiadakan dari dirinya subhanahu wa ta'ala fahuwa khobarun akhbarallahu bihi an nafsihi adalah sebuah kabar berita yang Allah beritakan tentang dirinya, yang Allah beritahu tentang dirinya. Jadi kita bisa mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebatas apa yang Allah beritahu kepada kita baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apakah cuman itu nama dan sifat Allah? Tidak. Masih ada lagi yang lainnya yang tidak Allah beritahu kepada kita. Baik. Oke. Dan ini wajib mengikuti ini semua. Wa huwa subhanahu a'lamu binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling tahu tentang dirinya. Wa asdaqu qilan, paling benar ucapannya. Paling jujur ucapannya. Wa ahsanu hadisan, paling bagus pengungkapannya. Wal ibadu la yuhituna bihi ilman. Dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para hamba itu tidak bisa mengetahui ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Allah yang memberi tahu. Itu maksudnya apa? Hamba tidak bisa meliputi ilmunya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Mas Septian silakan. Belum ya Antum ya? Fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamalul ilmi sidqi wal bayani fala udra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi. Lanjut faslun. Wa kullu ma dzakarnahu min sifatillahi ta'ala tafsilan aw ijmalan itsbatan aw nafyan fa innana fi dzalika 'ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamaduna wa 'ala ma sara 'alaihi salaful ummati wa a'immatul huda min ba'dihim sa'irun. Wa nara wujuba ijra'i nususil kitabi was sunnati bidzalika ala zahiriha wa hamliha ala haqiqati wa hamliha ya. Atofnya ke ijra ya. Baik, wa hamliha ala haqiqati hal la iqati billahi azza wa jalla. Baik, cukup. Oke. Kemudian bagian terakhir dari bab atau fasal yang pertama, wa ma asbatahu lahu rasuluhu, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam untuk Allah, au nafahu anhu, atau yang ditiadakan darinya, fahuwa khobarun, itu adalah sebuah kabar berita, akhbaro bihi anhu, yang Rasulullah beritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamun nasi, dan Rasulullah adalah a'lamun nasi bi rabbihi, manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan Nabi itulah yang kita terima. Di sini ada kata a'lamun nasi. A'lam itu sighah apa namanya? Sighah isim tafdil, betul. A'lamu isim tafdil.
Isim tafdil itu maknanya lebih baik atau paling. Lebih baik ketika ada lawannya, paling ketika tidak ada lawannya. Seperti di sini a'lamun nasi birabbihi, nggak ada lawannya kan? Maka diartikan paling mengetahui. Tapi kalau misalnya kita katakan Zaidun a'lamu min aliyin, maka artinya jadi apa? Zaid lebih tahu daripada Ali. Itu maksudnya ada lawannya seperti itu, ya. Baik. Isim tafdil diikuti sama isim lain setelahnya, maka isim setelahnya akan kita baca majrur sebagai mudhof ilai. Selalu seperti itu. Rasulullah adalah yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, wa ansahu al-khalqi, dan paling termasuk manusia yang paling tulus. Hamba Allah yang paling tulus dalam memberikan nasihat. Paling tulus atau paling ingin paling apa namanya? Ya paling tulus dan paling apa sih, paling menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya gitu ya. Wa asdaquhum, dan Rasulullah adalah yang paling jujur di antara hamba-hamba Allah. Wa afsahuhum, dan paling fasih, paling bagus susunan kalimatnya, ucapannya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kalamillahi ta'ala, dan dalam kalamullah ta'ala, wa rasuluhu, dan juga ucapan Rasulullah SAW, kamalul ilmi, terdapat kesempurnaan ilmu, wasidqi, kesempurnaan kejujuran, wal baini, dan sempurnanya penjelasan. Fala udhra fi raddihi, maka tidak ada uzur untuk menolaknya, au taraddudi fi qabulihi, dan tidak ada keraguan dalam menerimanya. Sehingga tidak boleh, di sini Syekh mencoba untuk menjelaskan kepada kita nggak boleh menolak apa yang Allah dan Rasulnya katakan, dan tidak boleh ragu ketika sudah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Uzra di situ sebagai apa? Isim la. Uzra sebagai isim la. Ya, la udhra fi raddihi. Khobarnya adalah jar majrur. Pasal baru, pasal ini masih berkaitan tentang kesalahan-kesalahan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini lebih diperinci lagi dan ada beberapa hal yang ditambahkan oleh Syekh dalam pembahasan ini. Wa kullu ma dzakarnahu min sifatillahi ta'ala tafsilan au ijmalan, dan segala sesuatu yang kami sebutkan yang dituliskan di dalam kitab ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, secara baik itu secara rinci atau secara ijmal, secara global, isbatan baik itu berupa penetapan, au nafyan atau berupa peniadaan, fa innana fi dzalika ala kitabi rabbina. Maka kita berlandaskan, atau di sini kalimatnya saya baca utuh dulu. Fa innana fi dzalika ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamaduna. Maka kita dalam hal tersebut itu berada di atas Al-Qur'an, ya, kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina, hadis Nabi, mu'tamaduna, berpegang atau bersandar. Atau kalau mau diartikan dengan bahasa yang lebih enak, kita berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dalam penetapan atau peniadaan atau yang lain dalam kitab ini. Gitu ya. Mu'tamadun itu mubtada, mu'tamaduna itu mubtada muakhir. Jadi harusnya, atau bukan harusnya, bisa kita artikan kalimatnya fa innana mu'tamaduna fi dzalika dan seterusnya. Jadi mu'tamaduna itu mubtada muakhir. Satu kesatuan kalimat fi dzalika sampai akhir itu adalah khobar inna berupa jumlah ismiyah. Agak jelimet i'rabnya, jadi saya jelaskan ringkasnya aja. Wa ala masaro alaihi salaful ummati, selain dari apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, juga kita berpegang kepada masaro alaihi salaful ummati, yang dilalui oleh umat-umat terdahulu atau ulama-ulama terdahulu, wa aimatul huda, dan juga para ulama min ba'dihim, setelah mereka, sairuna, kita berjalan di atas pendapat mereka semua. Wa naru wujuba ijra'i nususil kitabi wa sunnati, dan kami berpendapat bahwa wajib untuk ijra'i nususil kitabi wa sunnati. Ijra' itu makna asalnya apa? Mengalirkan. Kalau jaro yajri, mengalir. Ajra yujri ijra'an, mengalirkan. Apa maksudnya mengalirkan nusus kitab dan sunnah? Maksudnya kita
pakai atau kita fahami sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi wujuba ijra'i nususil kitabi wa sunnati fi dzalika ala dhahiriha wa hamliha ala haqiqatiha. Kita wajib untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang disebutkan, wahamliha dan juga membawa maknanya ala haqiqatiha kepada makna asalnya, al-laiqati billahi azza wa jalla, kepada mana asalnya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa kita wajib memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya sesuai dengan apa yang disampaikan. Allah sampaikan Allah punya tangan, ya kita sampaikan Allah punya tangan. Itu namanya ijra' nusus kitab was sunnah. Ala zahiriha, kita pahami sebagaimana mestinya, kita bawa sesuai dengan apa yang jadi hakikatnya, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita katakan Allah punya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, bagaimananya tidak tahu, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita katakan Allah ketika Allah katakan yadahu mabsutotan, kedua tangan Allah terbuka. Apa maksudnya kata yad di sana? Saya nggak tahu. Kita nggak bilang kayak gitu. Kita katakan yad itu artinya tangan. Kalau ditanya bagaimana, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi nggak langsung kita bilang Ar-Rahman itu apa? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Nggak langsung kita katakan seperti itu. Tapi Ar-Rahman itu maknanya adalah kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Allah? Ya Allah yang tahu. Bisa paham ya maksudnya ya? Baik. Kemudian sampai situ tadi ya. Dan al-laiqati billahi, yang cocok dengan Allah. Artinya ya memang kita serahkan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Mas Ihsan. Muharrifina. ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها ومنزولها الذي أراده الله ورسوله ومن طريق الظالمين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا المدلول لها أو تكلفوا لمدلولها التكليف ونحن علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حق لا يناقض بعض بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعدها وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Oke, terakhir. Wa natabarra'u min tariqil muharrifina. Kita masuk pada dua kesalahan lainnya. Sebelumnya nggak disebutkan tadi ya. Sebelumnya itu cuman tamtsil sama takyif. Sekarang kita masuk di dua kesalahan lainnya dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita berlepas diri, nggak ikut-ikutan min tariqil muharrifina, dari jalannya orang-orang muharrif. Muharrif itu ringkasnya mereka adalah orang-orang yang suka mengubah makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya tamtsil sama takyif itu mereka terima, tapi mereka samakan atau mereka deskripsikan gitu kan. Nah sekarang yang dua yang terakhir ini mereka tolak. Yang pertama ada muharrifin, mereka tolak, terus mereka ubah maknanya. Kita lihat. Tariqil muharrifina, dari jalannya orang-orang muharrifin yang suka mengubah makna, laha untuk nama-nama dan sifat Allah. Alladzina sarrafuha ila ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu. Yang mereka itu sarrafuha, mengubah nama-nama dan sifat Allah kepada sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya ada, mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang memaknai istawa dengan udah masyhur ya. Istawa dimana dengan istaula. Istaula itu artinya apa? Menguasai.
Dan itu berbeda jauh maknanya dengan istiwa. Ya kan? Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah itu tinggi berada di atas arsnya. Kalau istaula maknanya jadi apa? Menguasai arsnya. Dan ada yang mengatakan istaula itu menguasai setelah sebelumnya dikuasai yang lain. Tentu ini nggak masuk akal. Ya kan? Sehingga kita tidak melakukan hal itu. Dan dari mana kita tahu kalau maknanya istaula? Ya kan? Dari mana kalau tidak Allah dan Rasulnya tidak mengatakannya? Kita kan tadi diam pada perkara yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau tidak ada dalil syariat yang mengatakan istawa mana istaula, ya kita bawa kepada makna hakikatnya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Jadi istilahnya adalah tahrif. Tahrif yaitu mengubah makna. Yang kedua, wa min tariqil mu'attilina, yaitu dari kalangan orang-orang yang mu'attilin. Kita tidak mengikuti atau kita berlepas diri dari jalan mu'attil. Mu'attil ini menolak secara total. Kalau muharrif tadi menolak kemudian mereka mereka ubah. Kalau mu'attil ini benar-benar ditolak. Jadi misalnya Allah punya sifat mendengar dan Allah punya sifat melihat, mereka katakan Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Dan ini sifat kekurangan. Maksud kita mendengar, kita melihat, Tuhan kita tidak seperti itu, kan nggak mungkin, ya kan? Ada yang mengatakan demikian. Alladzina at-toluha, yang mereka menolak sifat Allah an madluliha, dari penunjukan sifatnya, alladzi aradallahu wa rasuluhu, yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Jadi istilah ini namanya taktil, menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka melakukan itu? Alasannya mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi mereka katakan ada yang menafsirkan tangan Allah itu adalah kekuasaan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kenapa ditafsirkan demikian? Karena Allah itu, maksud Allah punya tangan kayak makhluk punya tangan. Maka kita katakan kita dengan hewan itu sama-sama punya tangan? Sama. Tapi apakah tangan kita dengan tangan hewan sama? Tidak sama. Maka tidak ada yang menghalangi antara ketetapan bahwasanya Allah punya tangan dan kita juga punya tangan. Apakah tangan kita dengan Allah sama? Enggak sama jawabannya. Maka tidak perlu ditolak atau tidak perlu diubah makna. Allah mendengar, kita juga mendengar. Hewan juga mendengar. Kita sama hewan aja pendengarannya berbeda. Ya kan? Hewan bisa mendengar frekuensi tertentu, kita tidak bisa. Dan begitu sebaliknya. Maka tidak ada yang menghalangi kita sama Allah sama-sama mendengar. Tapi yang jelas pendengaran kita dan pendengaran Allah berbeda. Baik. Terakhir, wa min tariqil ghallina, dan dari jalan orang-orang yang gulu, terlalu berlebihan fiha, dalam nama-nama dan sifat Allah. Alladzina hamaluha ala tamtsili, yang membawa nama-nama dan sifat Allah untuk disamakan dengan makhluk, au takallafu limadluliha at-takifa, atau membebani diri mereka untuk menjelaskan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Pembahasan setelahnya tidak saya baca dulu karena ini beda pembahasan. Yang setelahnya ini adalah membahas tentang tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pertentangan dalam dalil syariat, baik Al-Quran dengan Al-Quran, Sunnah dengan Sunnah, atau Al-Quran dengan Sunnah. Kita bahas besok insyaallah. Ya. Alhamdulillah selesai. Seger mata kalau udah selesai. Baik. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada ya? Kita akhiri. Yang mau setoran silakan ditunggu. Setelah ini tinggal dulu, kita setoran dulu. Yang mau pulang juga silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.